Dia kan mau ngambil dongkrak ya di bawah bagasi belakang nih. Nah, atau kayak di kolong bangku gitu kan, ada kayak bangku yang buat duduk nungguin jenazah gitu kan, ngambil dongkrak di bawahnya. Mobilnya tuh bentuknya tuh kayak Kijang tua lah gitu, bisa dibilang buatan tahun 90-an gitu. Nah pas dia mau ambil dongkrak, tangannya si almarhum tuh jatuh ke badan dia, blek gitu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Unlogic Squad semua yang ada di sana? Semoga kabar kalian dalam keadaan baik-baik aja. Baik lagi sama gua yang akan memberikan cerita-cerita yang sangat seram atau cerita horor lainnya. Ya, kali ini kita kedapatan cerita dari salah satu pengalaman pengantar jenazah atau mobil ambulan. Gue akan membacakan salah satu nih kisah pengantar jenazah di mana ia memiliki kisah horor ketika mengantar jenazah. Nah, jenazahnya ini bekas seorang apa ya, kalau kita bilang germo ya atau mami gitu di sebuah klub malam. Emang sengaja namanya nggak disebutin gitu karena nanti keluarga atau kerabatnya pasti akan tersinggung. Kita sebut aja ibu ini Ibu Mawar. Jadi Ibu Mawar ini katanya meninggal karena overdosis gitu. Overdosis obatan terlarang di sebuah hotel. Singkat cerita, keluarga ini minta pihak rumah sakit untuk mengantarkan jenazah ini ke daerah Semarang. Nah, ada beberapa perwakilan tuh ya kan. Akhirnya datang tuh adik dari Ibu Mawar ini gitu untuk mengurus jenazah di rumah sakit tersebut. Supir ambulan ini bernama Denny. Teman kerjanya yaitu Ahmad atau bisa dibilang asistennya Denny lah. Semua nama ini sengaja disamarin ya. Nah, adik dari almarhumah ini bernama Heru. Ya, Mas Heru. Posisi dari Jakarta mereka tuh bertiga, Heru, Denny, dan Ahmad. Denny ini sebagai supir dan Ahmad ini membantu Denny gimana keadaannya di jalan atau segala macamnya gitu. Pada saat itu waktu menunjukkan jam 11 malam kurang lebih ya segitulah gitu. Akhirnya Denny sama Ahmad tuh ke kamar mayat tuh untuk ngangkat jenazah almarhumah si Ibu Mawar ini gitu kan. Digotong lah tuh ya kan, digotong. Ternyata mereka tuh nggak kuat gitu. Aduh, Bang Den gitu. Kok ini berat banget ya gitu. Terus kata si Denny, udah nggak usah disebut gitu. Ya udah dipanggil deh orang-orang yang di depan kamar jenazah gitu. Mas Her, bisa tolong ini gak bantuin gitu ngangkat jenazah ke mobil gitu. Coba nih untuk kayak kok ini berat banget gitu kan, nggak bisa-bisa gitu kan. Kira dia kayak baca-baca ayat suci gitu lah untuk memudahkan gotong mayat ibu ini ke mobil ambulan gitu kan. Ini singkat cerita dari si Ahmad nih gitu kan. Jadi si Ahmad ini sebelum masuk ke mobil ambulan, dia kan paling lama ya masuk ke mobil gitu. Dia ke kamar mandi dulu. Terus ngomong nih ke Bang Denny gitu kan. Bang, itu mayat bau banget bang. Sumpah dah, itu bau banget. Saya makanya tadi tuh nahan muntah bang, makanya saya ke kamar mandi dulu. Ya udahlah, gak usah dipikirin Mat, kata Denny. Yang penting kita jalan aja udah. Kita jalanin amanah kita aja buat nganter nih jenazah ke rumah terakhirnya gitu kan. Gue juga emang ngerasa ada bau-bau kayak gitu, tapi ya udahlah. Ini namanya juga kerjaan kita. Ya udah tuh, mereka lanjut jalan tuh ya kan menuju daerah Semarang. Mereka jalan nih tanpa ada rombongan apapun atau pengawalan apapun gitu. Ya udah mereka jalan bertiga aja gitu kan. Denny, Heru sama si Ahmad itu gitu. Nah Denny ini yang jadi supir, Ahmad nih di samping Denny gitu, buat jadi asistennya. Nah posisinya si Heru tuh di belakang sendirian di tempat jenazah. Semua tuh berjalannya lancar aja gitu, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Posisi jalan juga kan nggak terlalu rame, maksudnya jam 11 malam ya udah nggak yang macet tapi gimana. Akhirnya beberapa jam kemudian pas sampai tol Cikopo itu mobil bannya tuh bermasalah. Mobil bannya bermasalah kayak ban sobek gitu. Kira mobil goyang tuh, gitu kan. Mobil goyang. Mas Heru yang di dalam mobil tuh panik tuh, getok-getok ini kaca itu, tok 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 gitu kan.
Bang Denny juga kayak, wah ini kenapa nih gitu kan. Akhirnya Bang Denny banting setir ke kiri tuh, pelan-pelan ke bahu jalan kan. Ya udah tuh, si Ahmad langsung bilang, ya Allah bang, ini kenapa nih bang gitu. Kayaknya ban kita bermasalah nih Mat, sobek nih kayaknya gitu. Masa ya sih bang, sobek kan bannya baru bang. Ya udah gue cek dulu lah gitu. Ya udah turun tuh, Bang Denny akhirnya ke belakang tuh ya kan, ngecek ban yang robek itu. Nah Mas Heru yang di dalam ambulan itu keluar, langsung dia tuh muntah-muntah karena mual kan. Mungkin karena apa ya, karena kegoyang-goyang juga gitu. Nah ini dari ceritanya si Ahmad nih, dari sisi Ahmad. Dia kan mau ngambil dongkrak ya di bawah bagasi belakang nih. Nah, atau kayak di kolong bangku gitu kan, ada kayak bangku yang buat duduk nungguin jenazah gitu kan, ngambil dongkrak di bawahnya. Mobilnya tuh bentuknya tuh kayak kijang tua lah gitu. Bisa dibilang buatan tahun 90-an gitu. Nah, pas dia mau ambil dongkrak, tangannya si almarhum tuh jatuh ke badan dia. Blek gitu kan. Ya mungkin karena posisinya apa ya, posisi mobil karena kegoyang-goyang, terus kayak tangannya di ujung pas kesenggol kainnya terus jatuh, mungkin gitu ya, kita juga nggak yang tahu. Ya udah tuh, tiba-tiba si Ahmad tuh panik nih. Bang bang gitu, manggilin Bang Denny gitu. Kenapa sih Mat gitu. Bang Denny tuh nyamperin tuh ya kan. Ya Allah, cuma gini doang gitu, udah tinggal balikin lagi aja lah gitu. Gue pikir kenapa gitu. Ya udah tuh, akhirnya si Bang Denny ini coba buat buka ban itu tuh ya kan. Udah tuh ya kan, udah digantiin bannya, udah tuh. Karena Bang Heri juga tuh, si Mas Heri itu yang adanya almarhumah ngebantuin juga gantiin ban itu gitu kan. Bang Denny posisi lagi jongkok nih ya kan, ngecengin buat itu tuh. Ceritanya si Ahmad kayak ada yang gendong gitu, pundaknya berat banget. Di situ Ahmad bener-bener mual banget, di situ pusing badannya, nggak tahu tuh, mungkin kayak ada ketempelan apa gimana, apa disalah ngomong kan tadi pas lagi mau nganter jenazah itu ya kan. Terus kata si Denny, kenapa lu Mat gitu, masuk angin kali. Kagak bang, ini kayaknya ada yang gelandotin di pundak gue dah bang. Ya udah tuh, akhirnya Denny baca-baca doa tuh, baca-baca doa air suci gitu kan, buat ngilangin rasa pusingnya si Ahmad. Ya udah tuh, semua udah lancar tuh ya kan. Akhirnya Bang Denny masuk ke mobil pintu belakang ya kan, buat kayak naruhin apa namanya, naro dongkrak itu. Akhirnya Bang Heri juga masuk ke belakang gitu kan, dinyalain tuh mobil itu tuh sama Bang Denny kan, gak hidup-hidup mobilnya, gak hidup-hidup. Ahmad tuh nyeletuk, nyusahin nih mayat nih gitu. Ngapain sih bang gitu, kita nyusahin banget nih mayat nih gitu, mana ini di tengah malam lagi gitu. Nah posisi itu kurang lebih jam 12-an lah, 12 lewat kurang lebih. Nah si Denny tuh gini, lo kalau ngomong jangan sembarangan nih gitu, ini musibah, nggak boleh sesumbar lah gitu. Akhirnya Mas Heri keluar tuh, kenapa lagi sih ini mobil gitu, mobil tua sih gitu. Terus si Ahmad bilang, ya bang lo kalau misalkan nggak mau bermasalah jangan pakai mobil tua kayak gini bang gitu, lo harga murah mau bagus gitu. Si Ahmad sama si Heri ini akhirnya berantem tuh. Udah ngapain sih lo pada berantem, kata si Denny gitu kan, bukan nyelesain masalah malah nyari perkara lo gitu. Ya udah tuh, akhirnya mobil didorong sama Heru sama Ahmad tuh. Ya udah didorong kan. Nah si Ahmad tuh nyeletuk lagi, anjing nih mobil berat banget gitu, kayaknya beratan ini dah daripada beban hidup gua nih gitu, kata si Ahmad bilang gitu. Kata si Heru, udah lu daripada banyak bacot nih kerja aja udah gitu, ku bayar juga. Si Ahmad tuh cerita kayak gitu ke Denny gitu kan. Ya udahlah pada ribut-ribut gitulah. Mobil tuh hidup tuh ya kan, brung, mobil hidup ya kan. Yaudah Mat, ayo jalan lagi, kita udah siap nih gitu. Posisi udah jalan ya kan. Nah kisaran di perjalanan tuh udah masuk sampai tol Palimanan, kilometer berapa gitu. Kata si Denny, itu di kaca spionnya tuh kayak ada wajah perempuan gitu, serem banget gitu, serem gitu, lagi ngikutin di belakang ambulan gitu, di ambulan samping. Kayak dia ngintip gitu ke kaca spion itu, kainnya kayak apa ya, berkibar gitu lah kainnya tuh. Terus di dalam hati ngomong gini, ya Allah apaan itu ya gitu, kok cobaan gak berhenti gitu. Akhirnya Bang Denny kan emang dia kan kalau buat berdoa apa segala macem dia
bisa dibilang orangnya ahli ibadah lah gitu. Ya udah tuh dia baca-baca doa segala macem, akhirnya agak redaan tuh. Alhamdulillah perjalanan tuh lancar tuh. Si Ahmad bukannya temenin si Denny nyetir gitu, dia malah tidur gitu. Mas Heri getok-getok tuh, Mas nanti kalau misalkan ada rest area berhenti ya gitu, saya mau kencing gitu. Ya udah dong, singkat cerita nih udah sampai di rest area di rest area 319 Pamelang gitu kan, udah deket tuh ya kan dikit lagi kan sampai Semarang tuh. Turunlah si Denny, Ahmad sama Heru tuh ya kan buat ke rest area itu. Nah posisi ambulan itu kan gak ada yang jaga ya, gak ada yang jaga. Tiba-tiba itu pintu ambulan belakang tuh itu kebuka. Kata si Ahmad, bang pintunya kebuka bang gitu. Terus kata si Heru, lu bukan ada dikunci sih gitu. Lah kan lu harusnya yang ngunci, Ru, kan lu kan yang di belakang, kata si Ahmad gitu. Ya udah tuh akhirnya ditutup dah. Udah daripada kita banyak bertanya-tanya nih gitu kan, yang penting kita berdoa aja udah. Ya udah tuh akhirnya jalan tuh ya kan, lanjut jalan ya kan. Mobil itu mogok lagi setelah beberapa kilometer dari rest area. Kata Denny, ya Allah ada apa lagi sih ini mobil gitu. Si Denny yang sabar itu bisa ngomong kayak gitu. Apalagi si Ahmad yang orangnya temperamenan gitu. Ya udah tuh si Ahmad tuh kira keluar tuh. Kata Denny, coba dorong lagi Mat gitu. Bang gantian dah bang, gimana bang, gue yang nyetir lu yang dorong. Jadi gue dorong tuh. Posisi ini udah kisaran jam 4 atau jam 5 lah gitu, kurang lebihnya jam 5 kurang lah. Nah pas Ahmad megang setir ya kan, pas lagi megang setir tuh mobil kan didorong pelan-pelan gitu. Dari belakang mobil tuh ada yang ngomong gini, tolong saya, panas. Nah si Ahmad langsung kaget, astagfirullah gitu. Langsung tuh dia keluar tuh ya kan, bang gitu, gebrak pintunya, tunggu dulu bang, tunggu, kenapa gitu. Ya udah akhirnya mobil kan gak mau hidup. Akhirnya mereka nunggu tuh karena udah percapek kan. Ya udah tuh pelan-pelan gitu. Pas itu tuker setir lagi tuh kayak posisi awal, Bang Denny nyetir, si Ahmad di sampingnya sama Mas Heru gitu kan, Mas Heru di belakang gitu kan. Jalan lagi lah mereka, langsung keluar tol tuh akhirnya tuh pagi-pagi itu. Udah alhamdulillah lah lancar semuanya. Mobil ambulan masih tuh bunyi sirenenya tuh ya kan. Nah kata si Denny, ini mah selalu aja ada masalah dah gitu. Terus dia bilang gitu ya kan dalam hatinya, ya Allah kalau misalkan emang almarhumah ini banyak dosa apa gimana, lancarin dah gitu. Ini perjalanan ke rumah terakhirnya, lancarin kita bertiga gitu kan. Karena dia berdoa biar sampai ke rumahnya tuh. Ini yang lucunya lagi, ada pengendara nih mau nyebrang gitu, bisa dibilang mau muter balik lah gitu, dadakan gitu. Nah Bang Denny tuh panik ya kan, buat ngerem mendadak, kira tabrak tuh pengendara itu. Marah-marah tuh pengendara itu ya kan, lu gimana sih, lah kan ambulan ya, namanya ambulan makan apa namanya udah ada undang-undangnya gitu, nggak bisa dihadang apa gimana gitu. Ya udah akhirnya warga sekitar nenangin tuh. Kan posisi kan tanjakan ya, ada kayak tanjakan tinggi gitu yang lumayan tinggi. Mobil itu tiba-tiba kuncinya ngelos, kebuka tuh kuncinya itu pas tanjakan, kerandanya keluar setengah bruk gitu. Ya Allah gitu, kayak si Heri, bang gitu ke Denny gitu, Bang Heri, ya udah kenapa sih gitu, tahan turun lagi bang, kerandanya kebuka nih. Maksudnya kebuka gimana, keluar dari pintu setengah. Ya udah akhirnya keluar, masukin lagi tuh, dipastiin dah mobil semuanya bye-bye aja tuh. Nah singkat cerita jalan tuh ya kan, jalan udah tuh akhirnya nyampe tuh di rumah itu tuh. Banyak tuh yang nungguin tuh gitu, kenapa sih lama gini kata saudaranya. Udah tuh dijelasin sama Bang Denny gitu kan, jelasin semua udah berjalan lancar lah, terima kasih ya gini. Udah tuh, udah mereka tuh balik tuh ke Jakarta ya kan. Ahmad sama si Denny nerusin pulang ke Jakarta. Alhamdulillah perjalanan tuh lancar, nggak ada kendala apa-apa, mogok apa segala macem. Nah keesokan harinya mobil ambulan itu kan emang nggak ada objekan lagi tuh, nggak ada proyekan lagi lah, dia masih standby tuh di
tempatnya. Posisi kan ambulan itu kan nggak dari rumah sakit, jadi nyewa lagi gitu ke tempat mana gitu. Pas dia mau nyuci mobil, si Ahmad nih nyuci mobil gitu kan. Pas lagi nyuci mobil tuh, dari dalam mobil si Ahmad tuh denger gini, terima kasih ya gitu, sudah antar saya. Nah, kata si Ahmad, siapa yang ngomong gitu, dia ngeliat kanan kiri nggak ada siapa-siapa tuh. Ya udah tuh si Ahmad langsung ke security, bang kenapa di belakang tuh kayak ada perempuan bang? Kagak ada, dia bilang gitu. Ya udah tuh, nggak ada masalah. Si Ahmad balik lagi ditemenin sama security buat misahin si mobil. Dia ngomong ke Mas Denny, bilang gini, bang kayaknya itu mobil harus diiniin deh bang gitu. Diapain kek biar kagak ada sisa-sisa arwah yang kemarin tuh. Yang mana? Itu ibu-ibu yang kita antar ke Semarang. Ya udah, Bang Denny bikin air doa, disiramin dah mobil itu tuh sama air doa itu. Akhirnya sampai sekarang sih alhamdulillah nggak pernah ada kejadian yang aneh-aneh lagi sama mobil ambulan itu gitu. Mereka juga nggak pernah ngalamin gangguan gaib gitu. Nah itu sepenggal cerita dari Bang Denny sama Ahmad asistennya gitu, yang untuk mengantarkan jenazah ke Semarang. Kebetulan jenazahnya itu bekas germo gitu, yang meninggal karena overdosis. Nah, menurut kalian gimana nih? Tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar channel ini makin berkembang nih. Kita bisa mendapatkan cerita-cerita horor lainnya untuk menghibur kita. Kalau ada cerita horor atau cerita-cerita yang serem lainnya, bisa kalian kirim di email yang di bawah deskripsi ini. Sampai ketemu di video berikutnya ataupun cerita-cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.